Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas film tentang alien dari Mars. Di hari pertama, seorang astronot bernama Rory sedang bersiap untuk mengambil sampel dari sebuah tanah yang mengandung alien. Kru yang lain sedang melakukan persiapan untuk melepaskan Rory dengan aman. Mereka mengamati dari monitor dan berkomunikasi dengan Rory yang sedang gugup. Mendadak kapsul tersebut menabrak stasiun luar angkasa, dan mereka tidak mendapatkan respon dari Rory. Tetapi sebenarnya Rory mengeperan mereka, dan Rory mendapatkan barang yang menjadi misinya. Sehingga mereka menarik Rory kembali ke stasiun. Hari kedua, seorang peneliti sedang melakukan tes, dan menyimpulkan bahwa kehidupan di Mars memiliki kemiripan dengan kehidupan di bumi. Lalu peneliti yang tersebut mendeteksi adanya gerakan dari alien tersebut, dan mereka senang akan penemuan ini. Cat, komandan misi tersebut sedang video call dengan anak-anak di bumi, dan memperkenalkan stasiun luar angkasa serta kru yang ada di dalamnya, yaitu David, Miranda, So dan Hugh yang adalah dokter. Hugh berkata kalau dia belum menamai alien tersebut, jadi dia meminta anak kecil tersebut menyebutkan nama, dan dia memilih nama Kelvin. Kemudian Miranda sedang melakukan tes kepada David, dan tampaknya ada getaran di antara keduanya. David berkata kalau dia lebih suka di luar angkasa daripada di bumi. Dia pernah ikut perang di Syria, dan dia sama sekali tidak menyukai perang dan pemusnahan tersebut. Dia tidak tahan bagaimana manusia yang saling membunuh dan egois. Miranda mencoba menghiburnya, dan bercerita hal-hal yang membuat dia kangen di bumi. Hugh dan Cat juga sedang mengobrol, dan Cat memberi ucapan selamat kepada Hugh yang berhasil menemukan alien dari Mars tersebut. Mereka terus melakukan penelitian dan eksperimen kepada Calvin. Di hari ke-12, Hugh berkata kalau Calvin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sekitarnya, dan dia sekarang mempunyai rambut. Hugh mencoba mendekatkan jarinya kepada Calvin, dan Calvin tampak meresponnya. Dia tampak lebih hidup, dan bukan hanya sekedar sel biasa seperti di hari pertama mereka menemukannya. Mereka merayakan kemajuan tersebut sambil makan bersama. So menyaksikan istrinya melahirkan anaknya dari sebuah tablet dan menunjukkannya kepada kru yang lain. Sementara itu, Hugh sedang bermain-main dengan Calvin. Calvin sekarang berhasil memegang jari Hugh, dan tidak lama kemudian, mereka mendengar bunyi sirine. Mereka semua bergegas menuju ke laboratorium, dan muncul asap di sana. Rory memperbaiki mesin itu, dan Miranda bingung dari mana terjadi kerusakan karena semua mesin tersebut tidak mungkin rusak. Hugh berkata kalau itu adalah kesalahan yang dia perbuat, sehingga Miranda melarang dia untuk kembali ke lab tanpa istirahat yang cukup. Rory juga menyuruh Hugh untuk tidak mendekati Calvin dan bahkan berhenti untuk memanggil dia dengan nama Calvin. Miranda kemudian memperingati Hugh agar ini menjadi kesalahan dia yang terakhir dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi dari wajah Hugh, dia tidak rela untuk melepaskan penelitian terhadap Calvin. Beberapa hari kemudian, Miranda menuliskan di bukunya kalau setelah penelitian berhari-hari, Calvin menjadi tidak aktif, mungkin disebabkan karena kerusakan yang terjadi di laboratorium. Dia berasumsi bahwa Calvin menjadi hibernasi untuk melindungi dirinya dari bahaya. Muncul ide untuk mensimulasi Calvin dengan aliran listrik, sehingga Hugh pun mempersiapkan alat tersebut, sementara Rory mengkhawatirkan keputusan yang diambil. Hugh kemudian mempersiapkan diri dan menyetrum Calvin, tetapi tidak terjadi apa-apa. Rory berkata mungkin Calvin telah mati, tetapi Hugh yakin kalau dia hanya tidur. Kemudian Hugh menyetrum Calvin kembali, dan kali ini Calvin kembali hidup dan memegang tangan Hugh dengan erat. Dia bahkan menghancurkan alat listrik tersebut. Hugh mencoba menarik tangannya, tetapi tidak berhasil. Rory ingin masuk dan menyelamatkan Hugh, tetapi Cat mencegahnya agar ruangan tersebut tetap dikarantina. Cat menyarankan untuk mengalihkan perhatian Calvin, jadi Hugh mengambil alat itu. Akan tetapi Calvin menjadi semakin marah dan menahan tangan Hugh lebih kencang. Rory kembali memaksa untuk masuk, tetapi Cat tetap mencegahnya. Kemudian mereka tidak mendengar suara Hugh, dan ketika Hugh menarik tangannya, semua tulangnya telah hancur. Calvin masuk ke sarung tangan dan mencoba untuk keluar. Dia mengambil alat itu, kemudian menusuk sarung tangan dan dia akhirnya bisa keluar. Dia mendatangi tikus lab dan memakannya dengan cepat.
Karena perhatian Kate teralihkan, Rory masuk ke ruangan itu untuk menyelamatkan Hugh. Dia berhasil menarik Hugh keluar, tetapi dia yang terkunci di dalam. Calvin yang menjadi besar setelah memakan tikus mendatangi Rory dan menahan kakinya. Kru yang lain tidak membuka pintu untuk menahan Calvin tetap di dalam, dan Rory pun mengerti dia harus bagaimana. Dia mundur dari pintu itu, dan mengambil alat untuk membakar Calvin. Calvin menjadi takut dan melepaskan Rory. Rory kemudian meminta izin untuk membunuh Calvin. Kate memberi dia izin dan So menyarankan untuk membakar dia. Jadi Rory mengejar Calvin dan menyemprotkan api ke arahnya. Tetapi dia dengan lincah berhasil menghindari Rory. Dia menghilang, dan tiba-tiba dia muncul di belakang Rory serta masuk ke mulutnya. Rory berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang berani menolongnya. Calvin kemudian memakan Rory dari dalam tubuhnya. Setelah itu dia kemudian keluar dari tubuh Rory dan menjadi semakin besar. Dia berusaha keluar lewat lubang ventilasi. So menutup sistem ventilasi itu, tetapi Calvin berhasil keluar sebelum lubang terakhir tertutup. Setelah mereka melihat lab itu aman, mereka mengambil tubuh Rory dan membungkusnya. Kate berusaha menghubungi bumi untuk meminta bantuan, tetapi transmitternya rusak, sehingga mereka harus pergi keluar untuk mengaktifkannya kembali. Jadi Kate keluar dan berkata kalau transmitternya terlalu panas, jadi dia membuka lubangnya, tetapi Calvin kemudian keluar dari lubang itu dan menempel di kaki Kate. Dalam kesakitannya, Kate berusaha menutup lubang itu, sementara Calvin semakin erat menggenggam kaki Kate. Jadi So menyuruh Kate untuk kembali ke dalam. Ketika dia mengarah ke sana, dia melihat ada cairan, dan ternyata Calvin telah merusak tangki pendingin kostum itu sehingga Kate tercekik. Dia berkata kalau dia tidak bisa kembali, jadi dia melompat keluar. David kemudian bersiap-siap untuk menyelamatkan Kate, meskipun So berkata kalau dia juga akan terluka. David berusaha membuka pintu itu, tetapi Calvin semakin ganas menyerang Kate. Jadi Kate malah mengencangkan kunci itu sehingga David tidak dapat membukanya. Ketika tubuh Kate mengapung di angkasa, Calvin kembali berusaha menggapai stasiun luar angkasa. Mereka kemudian berpikir kalau Calvin tidak akan bertahan di luar angkasa, jadi mereka memastikan semua lubang tertutup. So kemudian ingat bahwa roket pendorong bisa menjadi tempat masuk buat Calvin. Dia melihat ada pergerakan di temperatur salah satu thruster, jadi mereka menyalakan roket itu untuk melempar Calvin ke angkasa. Tetapi Calvin bergerak dari satu roket ke roket lain sehingga mereka kehabisan bahan bakar dan mereka akan jatuh ke bumi. So menyarankan untuk menggunakan bahan bakar terakhirnya untuk mendorong mereka ke orbit, tetapi hal itu berarti membuat jalan masuk bagi Calvin. Jadi mereka berkumpul di satu tempat dan menunggu Calvin untuk meninggal dengan sendirinya. Mereka kemudian saling mencurahkan isi hatinya, dan sangat sedih melihat satu persatu teman mereka meninggal. Hugh menyalahkan diri sendiri dan dia merasa bertanggung jawab atas tragedi ini. Tetapi Miranda berkata kalau ini bukan kesalahan siapa-siapa, dan mereka semua sadar bahayanya ketika membawa Calvin ke stasiun tersebut. Kemudian Hugh menjadi tidak sadarkan diri. Mereka mencoba membangunkan Hugh dan sekilas Hugh tampak bangun kembali. Miranda melihat kaki Hugh bergerak, dia membuka celana Hugh, dan menemukan Calvin di dalam. Miranda mencoba menyetrumnya, tetapi tubuh Calvin sudah semakin besar. Jadi mereka segera kabur. David dan Miranda berhasil ke tempat yang aman, sementara So kabur ke tempat tidur dan mengunci dirinya. Calvin tidak menemukan cara untuk ke arah So, jadi dia pergi meninggalkan mereka. Ketika mereka tidak melihat Calvin, David dan Miranda kembali ke dalam. Hugh ternyata belum meninggal, tetapi dia bilang untuk merelakan dia pergi, kemudian dia menutupkan mata. Ketika mereka sedang bersedih, David melihat titik merah di layar, dan dia mengira itu adalah Calvin. Calvin telah memakan pelacak di kaki Hugh, sehingga mereka sekarang bisa mengetahui di mana Calvin berada. Jadi mereka menggunakan mayat Hugh untuk memancing Calvin. Ketika Calvin sadar, David dan Miranda menutup ruangan tersebut sehingga Calvin terperangkap. Tidak lama kemudian, David melihat ada sesuatu yang menuju ke arah mereka. Itu adalah bantuan dari bumi. Tetapi Miranda berpikir bahwa mereka justru datang untuk menjauhkan mereka dari bumi.
Mendengar adanya bantuan, So keluar dari tempat persembunyiannya dan berusaha membuka pintu. Tetapi Calvin mengikutinya, sehingga dia mengorbankan dirinya dan mengaktifkan ruangan penyedot. Miranda berusaha menyelamatkan So, tetapi Calvin pun dapat menggapai ke atas dan meraih tangan Miranda. Jadi So menariknya ke bawah dan dia tersedot keluar angkasa. Tetapi Calvin berhasil lolos dan merangkak ke atas. Di situ mereka melihat stasiun luar angkasa itu hancur. David kemudian mengatakan bahwa oksigen di dalam kapal tidak cukup, dan mereka hanya punya waktu 2 jam, dan tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka menunggu ajal mereka tiba. David mengambil buku anak-anak, dan dia ingat ayahnya yang suka membacakan cerita ketika dia kecil. Miranda pun juga menceritakan masa kecilnya, dan mereka berusaha mengenang masa-masa bahagia itu. Mendadak David mendapatkan ide. Calvin juga perlu oksigen untuk bernafas, jadi mereka akan menggunakan oksigen untuk memancing Calvin ke kapal cadangan dan melempar dia keluar angkasa. Untuk itu, David harus mengorbankan dirinya supaya Miranda dapat kembali ke bumi. Jadi David bersiap-siap, dan masuk ke ruangan oksigen tersebut. Di dalam ruangan itu, Calvin menyerangnya, tetapi David berusaha kabur dan memancing dia. Calvin pun mengikuti dia, dan dia lari ke kapal cadangan. Ketika Calvin berada di dalam, dia mengunci pintunya dan melepaskan kapal itu dari stasiun keluar angkasa. Miranda kemudian menjalankan stasiun untuk kembali ke bumi. Dia merekam percakapan, berjaga-jaga jika dia pun tidak selamat juga. Dia berkata kalau alien dari Mars sangat cerdik dan pandai beradaptasi, sehingga manusia harus berhati-hati di kemudian hari. Miranda juga berkata jika Calvin muncul di bumi, manusia harus membunuhnya dengan cara apapun, atau mereka tidak akan selamat. Miranda kemudian masuk ke bumi dan mendarat di lautan. Sekelompok nelayan mendatanginya, tetapi rupanya itu bukanlah kapal Miranda, melainkan kapal David yang berisi Calvin juga. David yang sedang sekarat mencoba memperingati mereka untuk tidak membuka pintunya, tetapi mereka mau menyelamatkan David. Dengan demikian, Calvin sampai di bumi dengan selamat, siap untuk memangsa manusia yang lainnya.